Di wilayah Donbas, Ukraina, pasukan Zelensky menyerahkan diri ketika Rusia menyerbu benteng terakhir mereka. Sebanyak 25 tentara dari Brigade Marinir ke-38 Ukraina terpaksa meletakkan senjata. Unit tersebut menderita kerugian besar setelah dikepung dan terputus dari bala bantuan. Dalam sebuah wawancara, mereka mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk tetap hidup tidak ada lain kecuali dengan menyerah kepada pasukan Rusia. Nama saya Browarchuk Gennady Nikolaevich, Brigade ke-38. Nama saya Zakharchuk Adam Valerievich, Brigade ke-38. Nama saya Bondarenko Sergei Alexeyevich, Brigade ke-38. Nama saya Yashchenko Dmitry Olegovich, Brigade ke-38. Nama saya Bondarenko Oleg Tarasovich, Brigade ke-38. Menyerah di dekat Mirnograd. Kami kehabisan perbekalan. Tidak ada bantuan, tidak ada perlengkapan tempur. Tidak ada evakuasi yang dilakukan oleh komando kami. Komando meninggalkan kami. Kami sendirian. Drone FPV beterbangan, banyak yang tewas. Kami kehabisan tenaga, kelaparan, dan saraf semua orang tertembak. Komando berhenti merespons. Kami pikir mereka baru saja meninggalkan kami. Mereka mengatakan kepada kami untuk tidak mundur, tidak meninggalkan posisi kami, tidak mengubah formasi, tetapi seperti yang saya katakan, kami semua kelelahan. Kota itu dikepung oleh pasukan bersenjata Rusia. Jadi, kami semua dikepung. Pada dasarnya, kami terkepung total. Tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan masuk. Karena kami tidak memiliki evakuasi, tidak ada jalan, tidak ada apa-apa. Tentara Rusia menjatuhkan selebaran kepada kami. Kami melihat selebaran itu, membacanya. Kami memutuskan bahwa hidup lebih berharga daripada mati untuk siapa yang tahu apa. Seluruh unit menyerah. Kami membawa seorang tentara yang terluka parah, dan ada satu lagi. Seluruh unit menyerah. Mereka yang bisa keluar hidup-hidup. Kami tidak punya pilihan lain selain menyerah sebagai tawanan. Tidak ada yang menganiaya kami, mereka memberi kami makan. Mereka memberi kami rokok. Semuanya baik-baik saja. Kami masih hidup. Satu-satunya cara untuk tetap hidup adalah menyerah. Beberapa tentara Ukraina yang terjebak mengaku bahwa mereka datang sendiri ke penjara militer Rusia. Mereka mengatakan keadaan di garis depan sudah kacau. Komando meninggalkan mereka tanpa makanan, amunisi, atau bantuan artileri. Karena terputus dari pasukan dan kehabisan bekal, mereka pun memutuskan untuk menyerahkan diri ke pasukan Rusia. Kami sendiri yang datang ke tempat Anda. Kami memutuskan bahwa komando kami meninggalkan kami tetap di sini. Kami tidak punya persediaan makanan maupun amunisi. Entahlah di mana artileri kami, senjata-senjata itu diam selama 3 hari berturut-turut. Kami di sana mungkin 3 hari. Kami berjalan kaki seharian penuh. Drone-drone Anda ada di mana-mana. Jaring ada di mana-mana. Tugas kami adalah mendapatkan pijakan dan mempertahankan posisi. Ada warga sipil di luar sana, komando kami memerintahkan kami untuk menghentikan warga sipil jika mereka mencoba pergi. Kami tidak menembak, kami bersumpah. Bagaimana mungkin seseorang menembak warga sipil? Kami diperintahkan untuk melakukan itu, tetapi kami menolak untuk mengikuti perintah itu. Kami berdua tidak tahu siapa yang melakukannya. Kami tidak menembak warga sipil, kami bersumpah. Pasukan Rusia telah menyerbu Pokrovsk, yang merupakan benteng pertahanan terakhir Ukraina di Donbas Tengah. Kemajuan ini telah memasuki tahap akhir saat pasukan Moskow mengepung kota. Unit-unit Ukraina di dalam Pokrovsk menghadapi tembakan artileri tanpa henti dan persediaan yang menipis. Analis militer mengatakan jatuhnya Pokrovsk menandai titik balik di Donbas. Komandan Detasemen Serbu Resimen Senapan, bermotor 1486, kode panggilan Catcher. Unit saya terus menjalankan misinya di kawasan industri di bagian timur Kupiansk. Jalan Dzerzhinsky telah dibersihkan
dari militan angkatan bersenjata Ukraina. Mereka merebut sebuah depot minyak di pinggiran timur Kupiansk. Stasiun kereta api Olivina dan Taman Kedatangan Timur telah sepenuhnya dikuasai. Detasemen sedang melakukan operasi tempur untuk membersihkan stasiun kereta api Kupiansk-Sortirovochnaya. Kami sedang menimbulkan kerusakan akibat kebakaran pada posisi musuh di desa Kupiansk-Uziovaya. Tugas pos akan selesai. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan, sejak dimulainya operasi militer khusus, musuh telah kehilangan 668 pesawat, 283 helikopter, 95.554 kendaraan udara nirawak, 635 sistem rudal anti pesawat, 25.907 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.611 kendaraan tempur MLRS, 31.166 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 46.163 unit kendaraan militer pendukung. Di wilayah yang namanya mirip-mirip dan bisa bikin pusing bagi yang belum hafal peta seperti Ivanovka, Lozovoye, hingga Novi Donbas, pasukan Rusia mengklaim telah menghadang dan memukul mundur berbagai unit Ukraina. Siapa saja korbannya? Mulai dari Brigade Mekanik atau pasukan lapis baja yang andal, Brigade Jae atau pasukan ringan yang lincah seperti pemburu, hingga Brigade Serbu Udara dan Marinir. Semuanya diklaim mendapat giliran dihantam. Di Pokrovsk, ceritanya jadi lebih dramatis lagi. Pasukan Rusia melaporkan sedang membersihkan sisa-sisa pasukan Ukraina yang terkepung, bagai membersihkan ruangan dari semut, dengan klaim 39 bangunan berhasil dibebaskan dalam sehari. Tidak cukup sampai di situ, upaya Ukraina untuk menerobos pengepungan dari arah Grishino disebut-sebut digagalkan hingga 14 kali. Bayangkan seperti mencoba keluar dari pintu yang terus-menerus dikunci dari luar. Dalam salah satu serangan balik ini, FPV, yaitu jenis drone mungil yang bisa diterbangkan langsung ke target seperti peluru berpandu, dan artileri konvensional, diklaim berhasil melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja Ukraina, termasuk satu kendaraan pengangkut personel buatan Swedia yang mungkin sekarang sudah jadi besi tua. Brigade Mekanik ke-32 Ukraina juga disebut sedang berusaha keras keluar dari jebakan, tapi upaya mereka digambarkan seperti tikus yang mencoba kabar dari perangkap. Sementara itu, di front Dimitrov, suasana tak kalah panas. Brigade Senapan Bermotor ke-5 Rusia dikabarkan terus mendesak masuk ke distrik Mikro Vostochny dan dengan bangga mengumumkan 19 bangunan lagi yang kembali ke pangkuan mereka. Dalam rentang 24 jam terakhir, klaim Rusia di area ini saja cukup fantastis. Lebih dari 240 prajurit Ukraina dilumpuhkan, ditambah satu tank, beberapa kendaraan lapis baja, dan truk pickup yang mungkin tadinya dipakai untuk logistik sekarang jadi rongsokan. Secara keseluruhan di wilayah operasi grup pasukan Center, angka kerugian Ukraina dinyatakan mencapai lebih dari 480 personel dan berbagai peralatan tempur. Angka-angka ini menggambarkan betapa brutalnya pertempuran jarak dekat yang terjadi. Grup pasukan Rusia bernama Vostok, yang secara harfiah berarti timur, juga tak mau kalah. Mereka melaporkan telah menerobos jauh ke dalam pertahanan Ukraina dan berhasil menguasai Volchye. Sementara itu, di wilayah Zaporozhye dan Dnepropetrovsk, pasukan Rusia mengklaim telah menghajar Brigade Mekanik dan Resimen Serbu Ukraina, dengan kerugian di pihak Ukraina disebut lebih dari 285 tentara dan puluhan kendaraan. Di front selatan, grup pasukan bernama Dnieper yang dinamai dari sungai legendaris yang membela Ukraina dilaporkan aktif menyerang posisi-posisi Ukraina dekat Stepnogorsk dan Tyaginka. Kerusakan yang ditimbulkan termasuk puluhan tentara, belasan kendaraan, dan yang cukup menarik, 7 stasiun perang elektronik yang mungkin tadinya digunakan untuk mengacaukan sinyal Rusia.